Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Askia. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis UPJJ Jakarta. Saya ingin menjawab tugas logika. Tugas pertama ialah tram terbagi menjadi 3 jenis bagian. 1. Tram berdasar konotasi. 2. Tram berdasarkan denotasi. Dan 3. Tram berdasarkan predikamen. Tram berdasarkan konotasi. Berdasarkan konotasi tram isi yang dikandung oleh tram itu maka dapat dibedakan antara tram konkret dan tram abstrak. Di samping itu, keduanya ada yang berada dalam lingkungan hakikat dan ada yang berada dalam lingkungan sifat. Tram konkret dan tram abstrak ini banyak dijumpai dalam perbincangan sehari-hari maupun dalam bidang ilmu. Dalam logika perlu diperhatikan bagaimana memandang suatu realitas dengan menggunakan tram yang mengandung konsep konkret dan tram yang mengandung konsep abstrak dengan konsep konkret. Contoh, batu positif, batu permata yang indah. Batu ini memiliki nilai estetika dan bernilai tinggi. Negatif, batu besar di tengah jalan. Batu ini menghalangi jalan, menyulitkan atau mengganggu. Denotasi adalah makna literal atau dasar dari suatu kata tanpa melibatkan interpretasi atau konotasi yang terkait. Dengan kata lain, denotasi merujuk pada definisi yang tepat dan objektif dari suatu kata. Contoh, kata rumah, denotasi bangunan tempat tinggal. Contoh dalam kalimat, dia tinggal di sebuah rumah besar di pinggiran kota. Di sini makna rumah adalah bangunan tempat seseorang tinggal yang sesuai dengan pengertian dasar dari kata tersebut. Tram berdasarkan predikamen adalah konsep dalam logika dan filosofi yang merujuk pada pembagian kata atau istilah tram berdasarkan jenis atau cara mereka mengaitkan subjek dengan predikat dalam kalimat. Contoh, waktu merujuk pada kapan suatu peristiwa atau keadaan terjadi. Contoh, pagi hari, sekarang, kemarin. Kalimat pertemuan itu terjadi pagi tadi, waktu pagi. Saya ingin menjawab tugas yang kedua, yaitu sesat pikir. Logika fallacy adalah kesalahan dalam penalaran atau argumen yang menyebabkan kesimpulan yang tidak valid atau tidak logis. Ini bisa terjadi dalam percakapan, debat, atau bahkan dalam argumen sehari-hari. Sesat pikir ini sering digunakan untuk memanipulasi orang lain atau bahkan ketidaktahuan akan logika yang benar. Sesat pikir verbal adalah kesalahan dalam penalaran yang timbul akibat penggunaan kata-kata atau frasa yang tidak jelas, ambigu, atau tidak konsisten dalam sebuah argumen. Meskipun sesat pikir ini lebih berkaitan dengan masalah bahasa atau ekspresi, kesalahan ini tetap dapat merusak kejelasan dan keabsahan sebuah argumen. Menganggap tidak ada hal lain yang dapat menyebabkan sesuatu. Contoh, premis, jika seseorang belajar keras, mereka akan mendapatkan nilai yang bagus. Kesimpulan yang salah, jika seseorang mendapatkan nilai yang bagus, itu pasti karena mereka belajar keras. Cara menghindari sesat pikir: berpikir kritis dan terbuka, bersedia menerima pandangan dan argumen yang berbeda. Jangan membuat generalisasi cepat atau menarik kesimpulan tanpa bukti yang cukup.